Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimatul Husna, NIM 203011111092. Saya dari kelas PGMI 3C dengan dosen pengampu Ibu Mega Adina Movitaria. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pendidikan inklusi, yaitu tentang konsep anak berkebutuhan khusus. Yang dimana yang akan kita bahas di sini adalah tentang pengertian anak berkebutuhan khusus, klasifikasi anak berkebutuhan khusus, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Anak berkebutuhan khusus adalah amanah Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dirawat, dan dipenuhi haknya. Untuk itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat perlu menerima keberadaan anak tersebut dengan ikhlas. Hindarkan dari perasaan cemas, kecewa, khawatir, marah, menyalahkan diri sendiri dan orang lain, serta putus asa yang berlarut-larut. Menurut Frieda Mangunsong dalam buku Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada 2009, anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, fisik, dan neokular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi maupun kombinasi atau lebih dari hal-hal di atas. Sejauh ini memerlukan tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan terkait lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Selanjutnya adalah klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Menurut klasifikasi dari jenis kelainan, anak berkebutuhan khusus dikelompokkan dalam kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan karakteristik sosial. Yang pertama yaitu kelainan fisik. Kelainan fisik ini adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut timbul suatu keadaan pada fungsi fisik tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Selanjutnya adalah kelainan mental. Anak yang kelainan mental dalam aspek mental itu adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan pada aspek mental ini dapat menyebar ke dua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih yaitu supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang subnormal. Selanjutnya adalah kelainan perilaku sosial, yaitu kelainan tunalaras sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Anak berkebutuhan khusus secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama adalah tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan tunanetra yang dapat diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu buta total atau blind dan slow vision. Definisi tunanetra menurut Kaufman S. Halahan adalah individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Yang kedua adalah tunarungu. Tunarungu ini adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Ketiga adalah tunagrahita, yaitu individu yang memiliki inteligensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi yang muncul dalam masa perkembangan. Selanjutnya adalah tunadaksa, yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan termasuk cerebral palsy.
mutasi polio dan lumpuh. Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah ringan, yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik, tetap masih dapat ditingkatkan melalui terapi. Sedang, yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik. Yaitu selanjutnya berat, yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik. Yang kelima adalah tunalaras, yaitu individu yang memiliki hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Yang keenam, autisme. Dari pengertiannya, autisme ini berasal dari kata auto yang artinya sendiri. Penyandang autisme ini seperti hidup di dunianya sendiri. Yang ketujuh adalah ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, yaitu yang dikenal dan disingkat dengan ADHD adalah kondisi anak yang memperlihatkan ciri atau gejala kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada sebagian besar aktivitas hidupnya. Yang ke-8 adalah lambat belajar atau slow learner. Ini adalah contoh anak yang berkebutuhan khusus dengan keterbatasan anak atau learning disabilitas atau difabilitas. Beberapa ciri-ciri yang menonjol antara lain prestasi belajar selalu rendah, terlambat menyelesaikan tugas akademik, daya tangkap pembelajaran, kemampuan belajar melambat. Yang ke-9 adalah anak berbakat. Anak berbakat ini merujuk pada anak-anak yang memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi tinggi baik di sekolah maupun ekskul dan kegiatan minat bakatnya. Anak berbakat dengan kemampuan dan bakat luar biasa ini memerlukan pelayanan pendidikan khusus untuk membantu mereka mencapai prestasi sesuai dengan bakat-bakat yang mereka yang unggul. Yang ke-10 adalah anak kesulitan belajar spesifik, adalah individu yang memiliki gangguan pada suatu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang menyangkut pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara, dan menulis yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, berbicara yang disebabkan karena gangguan persepsi, brain injury. Difungsi minimal otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Individu kesulitan belajar memiliki IQ rata-rata atau di atas rata-rata, mengalami gangguan motorik, persepsi motorik, gangguan koordinasi gerak, gangguan orientasi arah dan ruang, dan keterbelakangan perkembangan konsep. Selanjutnya adalah faktor penyebab anak berkebutuhan khusus, yaitu penyebab anak berkebutuhan khusus terjadi di beberapa periode kehidupan anak, yaitu pertama sebelum kelahiran. Penyebab yang terjadi sebab proses kelahiran, dalam hal ini berarti anak dalam kandungan, terkadang tidak disadari oleh ibu hamil. Faktor-faktornya antara lain gangguan genetika, yaitu kelainan kromosom. Transformasi kelainan kromosom kerap diungkap dokter sebagai penyebab keguguran Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da. Melodies go back and forth, you sitting on that G-string. Maybe I just struck a chord, the music's in your heart, that's where I'm gonna start. And if you just play along, I'll make sure I'm in tune. And this concert just for two, cause this is our first song. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong. No, tryna keep doing it right when you on my mind, cause you are my baby. Promise I'll treat you like a lady, and I will do you cause this is our first song. Riwayat kehamilan dan
taking requests, tell me what to do. Where we going next, I'll leave it up to you. Take all your reservation debate on what's going on inside your mind, your heart, your soul. Switch it up and be alive, take it all away. It'll be okay, and when the moment is right, I'll make sure I'm in tune. And this concert just for two. Cause this is our first song. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong. No. Tryna keep doing it right when you on my mind, cause you are my baby. Promise I'll treat you like a lady, and I will do you know. Cause this is our first song. Don't have to sing alone. Together we're in tune. Just too much, that's one. I'll give you all my love until we finish what we both begun. Cause this is our first song. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong. No, tryna keep doing it right with you on my mind, cause you are my baby. Promise I'll treat you like a lady, and I can do you know. Cause this is our first song. Proses melahirkan yang sama dapat mengakibatkan baik kekurangan oksigen. Penyebab bayi lahir prematur terbagi dalam dua hal, yaitu sang ibu dan bayi itu sendiri. Sebab yang berasal dari ibu antara lain pernah mengalami keguguran atau pernah dilahirkan. Selanjutnya itu kelahiran dengan alat bantu atau vakum, yaitu suatu persalinan buatan dengan cara menghisap bayi agar keluar lebih cepat. Vakum ini dikhawatirkan membuat kepala bayi terjepit sehingga akan terjadi kecelakaan atau gangguan pada otak. Faktor selanjutnya yaitu setelah kelahiran. Suatu proses kelahiran pun tidak otomatis. Bayi aman dari kelainan yang mengakibatkan nanti anak menjadi berkebutuhan khusus. Berikut beberapa hal yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus tersebut antara lain penyakit infeksi bakteri, penyakit TBC, yaitu suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Yaitu faktor selanjutnya itu kekurangan zat makanan, adanya kecelakaan, keracunan ataupun bencana alam. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.